Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Coba lihat win-win solution yang ditawarkan Telangke, kata Adi, Pun Raman dan istrinya sudah setuju. Itu bukti bahwa mereka telah jenuh dikungkung tradisi, menyesali diri karena salah memilih jalan sendiri. Pun Raman berulang kali memohon maaf kepada Aman Adi. Impian mereka hanya satu, ingin melihat sang putri hidup dengan wajah berseri. Apa sebenarnya yang terjadi? Tanyaku makin penasaran. Rani sudah ambil resiko, kamu harus berani terima resiko, tegas Adi. Maksudnya? Tanyaku bingung. Kelola resiko itu secermat-cermatnya, tegas Adi. Aku teringat perbincangan terakhir usai praktek mengajar, dia mengunci pembicaraan dengan kalimat, akan mencari cara. Mungkinkah yang sedang kami bahas ini bagian dari cara itu? Kalau benar, dia sudah membuka jalanku secara terhormat. Adi seperti merpati, selalu tepati janji. Pantas dia memintaku mengambil resiko, karena hidup memang penuh resiko. Sebentar, resiko apa dulu? Tanyaku geram. Rani menik kemarin siang, bisik Adi. Hah, gawat, siapa bilang? Tanyaku sangat terkejut. Rahasia. Begitulah kesepakatanku dengan dia, bisik Adi. Siapa saja yang tahu? Tanyaku berbisik. Ada beberapa orang, jawab Adi. Rani tahu. Tanyaku lagi. Pasti, dia kan pemeran utama, sebut Adi. Adi menyebut orang yang tahu kejadian itu satu persatu, antara lain keluarga Adi. Bagiku hal itu sangat wajar, namun, ketika Adi menyebut nama Pun Raman dan bibir melah, kerongkonganku kembali tersedak. Mungkinkah orang tua sendiri merelakan putrinya menyerahkan diri kepada seorang lelaki? Pun Raman, itu tidak mungkin. Kataku setengah memekik. Harta hilang masih bisa dicari, Rani bunuh diri, kemana dicari ganti? Kata Adi menirukan kalimat terakhir yang diucapkan Pun Raman dan istrinya. Aku terkesima. Luar biasa pengorbanan orang tua untuk kebahagiaan sang putri. Tentu pengorbanan itu harus kuhargai di posisi tertinggi. Sebab, dengan langkah itu berarti mereka siap diparak atau diusir, bahkan rela tidak memperoleh warisan. Mereka telah mempercayakan semua skenario kepada Aman Adi, dan Kapitan Adi sebagai operator. Pesan Pun Raman dan istrinya, skenario harus berlangsung dalam konteks I atas langit, I tuyuh bumi. Mereka pura-pura tidak tahu. Apa alasannya? Pertama, Awan Aji, satu-satunya orang tua mereka yang masih hidup. Mereka tak ingin durhaka. Kedua, proses menik tidak boleh difasilitasi oleh pihak ketiga, karena bisa dituduh melarikan anak gadis orang. Harus alami, murni inisiatif Rani. Makanya tadi malam ku minta kamu mengantar Nisa, itu skenario, kata Adi. Logikanya bagaimana? Tanyaku. Orang akan lihat kamu berjalan dengan Nisa, jelasnya. Terus, tanyaku penasaran. Mereka bisa jadi saksi, kamu sedang tidak berada di rumah, ungkap Adi. Kenapa nggak bilang? Kataku kesal. Kamu bilang Sumang, ya sudah, tambah Adi. Gila, kataku sambil meninju-ninju telapak tangan kiriku. Kegilaan harus diselesaikan dengan cara gila, canda Adi sambil tertawa. Hari ini, proses sedang berlangsung, Adi memintaku tenang. Jalani dengan prinsip, I atas langit I tuyuh bumi. Bersikap wajar, pura-pura tidak tahu, jadilah seorang aktor, pintar bersandiwara. Bukan mustahil, tetua penjaga tradisi dan keluarga Rani akan datang, mengacak-acak seluruh isi rumahku, demi mencari cucunya yang hilang. Bahkan, keluargaku akan diancam dengan senjata tajam. Jangan gugup dan grogi, pinta Adi. Baik, kataku. Hadapi dengan kepala dingin, semua akan berakhir dengan sendirinya, kata Adi. Iya, jawabku. Bahagiakan adikku ya, pinta Adi terharu. Siap Kapitan. Jawabku sambil mengangkat tabik. Rani sudah pelajari semua prosedur menik, katanya sambil beranjak masuk ke dalam pondok. Berizin, kataku mengucapkan terima kasih.